Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini atas nama Nila Upa akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang berarti suatu proses yang sistematis dan sinambung untuk mengetahui sejauh mana efisiensi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan tujuan-tujuan. Hal yang dievaluasi adalah karakteristik dari siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Karakteristik tersebut adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif, yaitu pengetahuan, intelektual, dan akal. Afektif mencangkup sikap, minat, motivasi, dan emosional. Dan psikomotorik mencakup keterampilan gerak-gerik dan tindakan. Tampilan tersebut dapat dievaluasi melalui lisan, tertulis, maupun perbuatan. Fungsi evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi, baik sebagai alat seleksi, alat pengukur keberhasilan, sebagai alat penempatan, dan juga sebagai alat diagnostik. Sebagai alat seleksi, di sini evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Sebagai alat pengukur keberhasilan, yaitu evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil pelajaran pun akan mencapai tujuan dengan baik. Di sini evaluasi sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Tujuan evaluasi. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan apa yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebab yang menghambat tersebut. Selanjutnya dapat dicari jalan untuk mengatasinya. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat penempatan, terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjut siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa itu tersebut. Kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Sebelum kegiatan belajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang dievaluasi
di antaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tanya jawab lisan dalam setiap kegiatan belajar mengajar, kuis, tes subformatif, atau minimal introspeksi diri. Prosedur evaluasi. Di sini prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Tahap perencanaan meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan menetapkan frekuensi evaluasi tersebut. Ruang lingkup evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu masukan atau input, proses, dan pengeluaran atau output. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu kemampuan. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan disebut tes kemampuan atau aptitude test. Yang kedua, kepribadian, yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian itu disebut tes kepribadian atau personality test. Yang ketiga, sikap, yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap seseorang terhadap suatu hal disebut tes sikap, attitude test. Dan yang terakhir, inteligensi, yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat inteligensi disebut tes inteligensi. Di sini dijelaskan tentang proses, yaitu proses berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan atau metode, cara penilaian, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan dengan penyajian soal tertulis, tipe uraian atau esai. Di samping itu, evaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau menggambar dengan menggunakan alat, simulasi, atau penjelasan lisan tentang konsep matematika di depan kelas. Keluaran atau output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini, yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau proses dilaksanakan. Evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Evaluasi program pendidikan. Yang pertama, evaluasi secara rasional. Cara ini bisa dilakukan sebelum sesuatu program dilaksanakan atau pada saat suatu program selesai dibuat. Evaluasi dengan cara ini tidak mendapatkan hasil evaluasi yang bersifat kuantitatif, akan tetapi berupa dugaan-dugaan tentang kelayakan program yang dievaluasi itu. Yang kedua, evaluasi secara empirik, yaitu berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, dalam hal ini di sekolah. Jadi, evaluasi program pendidikan secara empirik diperoleh dari pelaksanaan program tersebut. Tidak hanya melalui pertimbangan rasional yang sifatnya dugaan, tolak ukur yang digunakan adalah tolak ukur empirik dengan mengubah kriteria pengukuran yang sifatnya kualitatif ke dalam bentuk bilangan, yaitu kuantitatif. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung
atau sesudahnya. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa dapat melalui tanya jawab lisan sambil mengarahkannya pada konsep atau materi baru. Evaluasi pada akhir bisa dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan, pada setiap minggu, atau setiap akhir semester. Evaluasi hasil belajar sifatnya berupa tes kemampuan, yaitu mengukur sampai sejauh mana tingkat penguasaan materi pelajaran yang telah disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah evaluasi di luar evaluasi hasil belajar. Evaluasi non-tes, titik beratnya adalah bidang afektif seperti sikap dan minat siswa terhadap pelajaran matematika. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.